Salam dan selamat sore buat kita semua. Saya Roni LC Hombing akan membacakan hasil sajian kami, yaitu tentang filsafat mite dan magi bagi orang Dayak yang ada di Kalimantan. Kita memasuki pendahuluan. Suku Dayak hidup di tanah Kalimantan yang merupakan suku mayoritas yang ada di Pulau Kalimantan. Suku ini terkenal dengan kehidupannya yang menyatu dengan alam, pesona antar budaya, serta ada istiadatnya yang sangat mengagumkan. Penampilan mereka yang seperti orang pedalaman akan menjadi imajinasi yang langsung melekat saat berbicara tentang orang Dayak. Tempat tinggal orang Dayak. Dayak berasal dari kata yaitu untuk menunjukkan penduduk asli di pedalaman Pulau Kalimantan, terutama membedakan dengan masyarakat yang ada di pesisir umumnya yang memeluk agama Islam. Suku Dayak juga sangat kental dengan hal-hal mistis. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami kelompok akan membahas tentang filsafat, mite dan magi bagi orang Dayak yang ada di Kalimantan. Kita memasuki kepada pembahasan, yaitu selayang pandang tentang orang Dayak. Pada suku Dayak pada dasarnya berasal dari keturunan para imigran yang berasal dari Cina Selatan atau Yunan. Migrasi ini diperkirakan terjadi sekitar tahun 300 sampai dengan 1500 sebelum Masehi pada zaman glasikal atau zaman es. Mereka membentuk kelompok pengembara yang berjalan dari negeri asal melewati Vietnam, Indochina, kemudian menuju Malaysia hingga pada akhirnya masuk di Pulau Nusantara. Kata Dayak pada awalnya digunakan untuk menyebut penduduk asli di pedalaman Pulau Kalimantan, terutama untuk membedakan dengan masyarakat pesisir yang umumnya memeluk agama Islam. Di Kalimantan Timur, penduduk asli yang memeluk agama Islam dan umat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, kerajaan, dan kesultanan. Zaman dulu dikenal dengan sebutan Halok atau Halo atau orang Kutai. Di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, penduduk asli yang beragama Islam cenderung menggolongkan diri ke dalam kelompok suku Banjar. Dayak adalah istilah umum yang pertama kali digunakan oleh antropolog barat untuk menunjuk kepada penduduk asli Kalimantan yang tidak beragama Islam. Orang Dayak umumnya tinggal di pedalaman. Mitologi Dayak menyatakan bahwa nenek moyang suku Dayak diturunkan dengan palangka bulau atau dengan tanda yang suci. Ada 4 masing-masing, yaitu pertama di Tatah Puruk yang terletak di hulu sungai Kahayan dan Barito, di Tatah Liang, Mangan, Puruk Kaminting yang terletak di sekitar Gunung Raya. Kemudian di Puruk Kambang, Tanah Siang yang terletak di hulu sungai Bariton. Kemudian di Datah Kata Siang, orang Dayak yang turun di tempat inilah yang berkembang biak dan menjadi cikal bakal suku Dayak yang sekarang ada di Kalimantan. Kemudian orang Dayak Kalimantan merupakan suku Dayak yang heterogen, yang terdiri atas kurang lebih 405 suku sub kecil dan 6 rumpun, yaitu Kleman, Iban, Ayo Kahayan, Rumpun Murut, dan Danum Ngaju, dan Rumpun Punum, di mana terdapat sejumlah kesamaan yang signifikan sehingga masih memungkinkan untuk mengkaji kebudayaan Dayak sebagai satu kesatuan, terkecuali suku Punan yang lebih nomadik. Berdasarkan hasil penelitian yang dikutip oleh Cilik Riwut, membagi suku Dayak ke dalam 2, yaitu suku Dayak yang berkepala panjang berdiam di sepanjang sungai Kapuas yang bermuara ke sebelah barat kota Banjarmasin. Suku Dayak yang berkepala bulat termasuk di dalam suku Dayak Kahayan dan Katiang yang diambil dari nama sungai Kapuas, Kahayan, dan Katanganian. Kemudian kita memasuki mite dan magi bagi orang Dayak. Mite adalah kejadian-kejadian pada zaman bahari yang mengungkapkan atau memberi arti pada hidup dan kejadian-kejadian pada masa saat ini dan yang menentukan nasib masa depan. Kejadian-kejadian bahari itu diketahui dari cerita mistis dan alat
pengungkapan yang ada. Kemudian mite penjadian. Di dalam mite penjadian dituturkan bahwa segala sesuatu terjadi dalam beberapa tahap, yaitu tahap pertama sebelum alam semesta dijadikan semula, yang ada adalah dua bukit tempat kediaman kedua dewata yang tertinggi, yaitu Bukit Emas dan Bukit Permata. Tahap kedua yaitu diceritakan dengan jelas yang terang ialah bahwa pada akhir tahap kedua ini alam atas dan alam bawah sudah terjadi sebagai suatu totalitas, akan tetapi pada waktu itu belum ada manusia yang mendiami tempat tersebut. Pada tahap ketiga, Mahatala memanggil Jata untuk berunding di alam atas. Kemudian mite asal mula padi dalam masyarakat Dayak Bidayu. Mite asal mula padi memiliki fungsi memberi keterangan tentang masa awal orang Dayak Bidayu, mulai mengenal sistem bercocok tanam padi di ladang dan menerangkan binatang yang biasa mereka pelihara, yaitu babi atau anduk dan anjing atau kisuang. Mite asal mula padi menjadi landasan penting dalam pelaksanaan ritual adat orang Dayak. Kemudian kita masuk kepada pengertian magi. Magi adalah kepercayaan suatu yang dianggap lebih tinggi atau yang lebih gaib, dan pada praktek berupa mantra atau ritual, di mana manusia yakin bahwa hal itu dapat mempengaruhi kekuatan alam manusia, bahkan kehendak Tuhan, baik untuk tujuan positif maupun untuk tujuan negatif. Dalam tindakannya magi merupakan usaha untuk memanipulasi rangkaian sebab dan akibat antara peristiwa yang bagi logika biasa tidak saling berhubungan dengan cara yang bagi sebagian orang tidak rasional. Kemudian magi bagi orang Dayak membahas kepercayaan masyarakat Dayak Kahayan, juga membahas praktek dan kepercayaan magi pada masyarakat tersebut. Pembahasan mengenai magi secara khusus dan mengenai pengobatan yang melibatkan samanisme dukun dalam masyarakat Dayak Kahayan disebut Dayong Nahah Dayong Ngujut. Sedangkan orang yang ahli pada magi disebut Puso. Sebagaimana praktik samanisme di tempat-tempat lain, Dayak pada masyarakat Kahayan pun melibatkan makhluk gaib yang dipanggil untuk memasuki tubuhnya ketika melakukan pengobatan. Dalam mitos suku Dayak ada 5 hal yang ditakuti oleh suku luar, yaitu The Ghost Warrior atau prajurit hantu. Suku Dayak mempunyai The Ghost Warrior, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan prajurit hantu, dan seperti itulah yang mereka ketahui tentang suku Dayak. The Ghost Warrior adalah panglima burung atau panglima burung perawang, panglima burung yang masih misterius bagi masyarakat Indonesia, menjadikan panglima burung bak prajurit hantu yang siap menyerang siapa saja yang melecehkan suku Dayak untuk melindungi tanah Borneo. Kemudian kita masuki pada The Humans with Full Tato atau manusia penuh tato. Untuk kedua ini sepertinya tidak menyeramkan di mata dunia. Tato pada suku Dayak yang ada hampir menyelimuti tubuh suku Dayak adalah sebuah karya seni. Sepertinya perlu dikoreksi bahwa tidak semua masyarakat suku Dayak mentato seluruh tubuhnya. Bahkan penulisnya saja juga merupakan orang Dayak tidak memiliki tato. Tapi jika dikaitkan dengan judul tulisan ini maka bisa saja menjadi menyeramkan jika semua suku Dayak mentato seluruh tubuhnya dan Anda hidup di lingkungan manusia yang penuh dengan tato. Kemudian kita masuki pada poin yang ketiga, yaitu The Deadly Sword atau pedang mematikan. Pedang mematikan ternyata yang mereka maksud mematikan ini adalah mandau atau parang. Karena pedang dan mandau adalah hal yang berbeda, pedang mematikan ini adalah pedang manggis yang dapat membunuh siapapun tanpa rasa kasihan. Kemudian kita memasuki Poikosus koptistik atau sumpit beracun. Selain mandau terbang, hal yang menakutkan suku Dayak di mata dunia adalah sumpit beracun. Entah
apa sempit beracun masih ada atau tidak untuk saat ini, namun sempit beracun suku Dayak telah menjadi sejarah tersendiri bagi masyarakat Dayak yang ada pada masa lalu. Kemudian yaitu ada Dangerous Magic atau kekuatan jahat. Suku Dayak memiliki kekuatan magis yang sangat berbahaya yang menjadikan suku Dayak sebagai salah satu dari 5 suku yang paling ditakuti di dunia karena sihirnya. Kekuatan-kekuatan magis seperti yang ditakutkan oleh seluruh dunia termasuk Indonesia, hanya segelintir orang Dayak saja yang memiliki kekuatan seperti itu. Kemudian kita memasuki kepada struktur keagamaan orang Dayak atau paham, keharingan, dan ajarannya. Ada 4 unsur sebagaimana yang dipopulerkan oleh Konjaningrat, yaitu yang pertama tentang emosi keagamaan atau getaran jiwa yang menyebabkan manusia itu bertindak atas nama agama. Kemudian sistem kepercayaan bayangan manusia tentang bentuk alam gaib, hidup, mati, bentuk dunia, alam dan sebagainya. Kemudian upacara keagamaan yang bertujuan untuk mencari hubungan antara manusia dan dunia gaib, kelompok keagamaan atau kesatuan sosial yang mengaktualisasikan agama, dan upacara-upacara keagamaan. Kemudian yaitu upacara tradisi orang Dayak. Dayak Ngaju. Dalam masyarakat Dayak dikenal suatu adat yang berkaitan dengan upacara kematian. Upacara kematian yang disebut adalah upacara pesta tiwa. Melalui upacara ini orang Dayak percaya bahwa roh yang telah meninggal dapat sampai ke surga. Pada zaman dahulu upacara tiwa disertai pula dengan adat mengayu. Upacara kematian ini dimaksud untuk memimpin beliau ke tempat peristirahatan sementara, yaitu di Bukit Pasahan Raung. Kemudian yaitu ada Dayak Benuak. Prosesi kematian Dayak Benuak dilaksanakan secara berjenjang. Jenjang ini dimaksudkan makin membaiknya kehidupan roh orang yang meninggal di alam baka. Orang Dayak Benuak percaya bahwa alam baka memiliki tingkat kehidupan yang berbeda sesuai dengan tingkat upacara yang dilaksanakan orang yang masih hidup atau keluarga dan kerabat. Alam baka dalam bahasa Benuak disebut secara umum adalah lumut. Di dalam lumut terdapat tingkat atau kualitas kehidupan alam baka. Kemudian yaitu Dayak Maayan. Ritual kematian yang digelar pada hakikatnya hanyalah mengantarkan liau atau jiwa akan sampai di tempat yang dituju, yakni liau atau surga, dan agar tidak tersesat di tengah jalan. Dalam ritual dibacakan nyanyian oleh seorang balian atau dukun yang bermakna 2 sisi, negatif dan positif. Nyanyian negatif merupakan peringatan kepada liau supaya jangan tersesat. Kemudian yaitu positif memperlihatkan jalan yang harus ditempuh. Ritual kematian secara tidak langsung juga berfungsi melindungi manusia yang masih hidup dari teguran dan gangguan liau-liau yang masih gentayangan. Kemudian kita masuki upacara kelahiran dalam tradisi suku Dayak. Menurut tradisi di kalangan suku Dayak, pada saat melahirkan biasa diadakan upacara memukul gentang atau gimar dan kelentang dalam nada khusus yang disebut domak. Hal ini dimaksud agar proses kelahiran dapat berjalan dengan lancar dan selamat. Kemudian kita memasuki kepada upacara perkawinan dalam tradisi suku Dayak. Upacara perkawinan Dayak sepenuhnya ditanggung oleh keluarga pihak wanita. Untuk melaksanakan upacara perkawinan dipotong seekor babi, sedangkan memotong ayam untuk hidangan dianggap hina. Pada upacara perkawinan pengantin pria biasanya menghadiahkan berbagai tanda kenangan berupa barang antik kepada abang mempelai wanita. Selanjutnya upacara tari religi dalam tradisi suku Dayak. Tari Amboyo merupakan tradisi suku Dayak Kanayat Bukit yang terdapat di Kalimantan Barat. Tari Amboyo termasuk dalam tari upacara tradisi yang sifatnya ritual. Menurut Sudarsono, tari upacara pada umumnya bersifat sakral atau sesuatu spiritual berhubungan dengan kesucian dan bersifat ritual. Yang diutamakan pada tari upacara ini aspek kehendak masyarakat perbendaharaan, karena tarinya sederhana
dan terbatas pula koreografinya yang sangat sederhana. Kemudian kita masuki yang terakhir, yaitu kesimpulan. Suku Dayak merupakan suatu mayoritas yang berada di Pulau Kalimantan. Suku Dayak terkenal dengan pesona yang berhubungan dengan alam, tempat tinggal mereka di hutan, daerah perbukitan, gua, dan sepanjang aliran sungai di hutan. Kata Dayak pada awalnya digunakan untuk menyebut penduduk asli di Pulau Kalimantan, terutama untuk membedakan dengan masyarakat pesisir yang umumnya memeluk agama Islam. Suku Dayak ini terkenal dengan mite dan maginya. Adapun mite yang ada suku Dayak itu mite penjadian, di mana segala sesuatu terjadi melalui 3 tahapan, yaitu ketika ada 2 bukit, kemudian alam atas alam bawah sebagai totalitas, dan Maha Ta'ala memanggil Jala untuk berunding di alam atas. Kemudian mite asal mula padi dalam masyarakat Dayak Bidayu. Magi dalam suku Dayak yang ditakuti di luar suku ada 5, yaitu prajurit hantu, manusia penuh tato, pedang mematikan, sumpit beracun, dan kekuatan jahat. Mite bagi orang Dayak dapat dilihat dalam upacara tradisi suku seperti upacara kematian dalam suku Dayak Nganju, suku Dayak Benuak, suku Dayak Manayan, dan upacara kelahiran, perkawinan, tari, religi dalam suku Dayak. Baiklah, cukup sampai di sini yang bisa saya bacakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.